apapun yang Citra suka sih. Dia nyamannya gimana, terus mau coba apa, aku selalu dukung sih gitu. Yang penting dianya ngejalaninnya seneng. Nggak, perasaan aku hari ini aku excited banget dan aku deg-degan. Aku sampai sekarang aku masih deg-degan. Kamera Kak Andre. Ya, bahkan sampai sekarang aku masih deg-degan. Cuman thank God tadi everything went well menurut aku, dan mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit tolong dimaafkan dan diwajarkan. Tapi intinya aku seneng banget sih hari ini. Excited banget Iya. ya. Karena ini memang hari yang kita tunggu-tunggu banget gitu, launching lagu Pendulum ini gitu. Jadi kita udah prepare dari beberapa bulan yang lalu, dan hari ini akhirnya terlaksana juga. Alhamdulillah lancar juga. Audrey juga keren banget nyanyinya. Padahal udah deg-degan banget ya. Iya, Udah beberapa hari kemarin tuh kamu bener-bener latihan Iya, aku terus. latihan terus. Dan alhamdulillah sih aku juga happy banget. Aku seneng sama hasilnya juga sih. Mungkin boleh diceritakan perannya di sini seperti apa? Perannya aku ini juga proyek pertama aku sebagai produser musik. Jadi aku memproduksi Audrey di sini, aku support Audrey, semuanya aku support Audrey. Kita juga ya kita benar-benar dari awal banget ya Audrey ya, dari pemilihan lagu udah gitu. Semuanya benar-benar kita sharing berdua gitu loh. Terus pemilihan dari sutradara, konsep lagunya mau seperti apa, video klipnya mau seperti apa, itu semua aku terlibat langsung sih gitu. Jadi benar-benar semuanya kita sharing berdua sih. Tapi kenapa sih Kak Kiki memutuskan untuk jadi produser musik? Kan dibilangnya ratus sinetron. Siapa yang bilang gitu? Ya, pasti banyak lah ya. Dengan banyak kan, dengan banyak sinetron yang kakak disangin. Sekarang kenapa jadi produser? Sebenarnya pengen coba sesuatu yang baru sih ya, karena kan mungkin kalau di dunia sinetron kan ya alhamdulillah aku udah cukup lama juga gitu, makanya pengen coba ke dunia musik gitu. Terus ketemu sama Audrey yang memang pas banget sama aku, chemistry juga dapet, terus ya udah klop aja gitu. Kayaknya apa yang aku mimpikan, apa yang aku inginkan tuh Allah kasih kemudahan gitu. Mimpi jadi penyanyi. Itu juga salah satunya ya. Kak kangen nih sama dunia sinetron kan Membesarkan kamu. Ya sebenarnya sama aja bekerja di dunia entertainment itu kan nggak harus spesifik satu kerjaan gitu. Jadi memang di sini pun aku juga terjun langsung juga gitu. Aku benar-benar ngurusin semuanya, cuma bedanya ya di balik layar aja gitu. Tapi jadi produser sendiri cuannya dan waktunya lebih banyak ketimbang sinetron nggak sih? Ya pasti kan kita kalau mengerjakan sesuatu itu harusnya menghasilkan ya. Jadi itu udah dipikirin lah sama aku ke depannya seperti apa. Jadi Dan Kiki menghasilkan kenapa nggak berani musik gitu ya. untuk wujudkan mimpinya jadi penyanyi gitu? Mungkin nanti nextnya ya sama Audrey temenin aku ya. Ayo kita duet Iya. gimana Dri? Wah, Supaya aku lebih pede nyanyinya. Dan belajar dari mana sih Kak untuk jadi produser belajarnya dari mana? Ya sebenarnya otodidak sih ya. Aku banyak teman-teman yang musisi juga gitu. Aku banyak kenalan juga yang memang ada di dunia musik, dan kebetulan Audrey juga memang muda-muda gini dia pengetahuan tentang musiknya luar biasa sekali sih. Jadi aku banyak sharing sama Audrey juga gitu. Jadi ya udah semuanya lancar, semuanya oke gitu. Jadi ya sampai hari ini ya alhamdulillah sih. Audrey untuk Kak di balik layar atau di depan layar? Dua-duanya nyaman sih, Cuannya ada pengalaman apa sih? Aduh cuan mulu ya. Pengalaman apa yang kamu dapat selama menjadi produser musik? Ternyata kamu baru tahu, oh ternyata pembuatan video klip begini, ada apa yang kamu baru? Ternyata ya kalau dulu kan biasanya kita yang menerima callingan ya, jadi kayak kita tahu beres aja gitu kalau kita syuting. Kalau sekarang tuh bener-bener semuanya aku ngurusin, mulai dari jadwalnya Audrey maunya kayak gimana, konsepnya dia Audrey maunya kayak gimana, dia tuh selalu ngomong ke aku gitu, dan aku bener-bener harus nyocokin oke nggak ya sama sutradaranya, oke nggak ya. Jadi bener-bener apa ya, kayak tuh lumayan agak lebih repot sih sebenarnya, tapi ya seneng aja ngelakuinnya. Ini seperti apa sih pertemuan awalnya sama Kak Kiki dan seperti apa rasanya bisa kerjasama sama Kak Kiki? Pertemuan awal kita pas itu tahun lalu ya? Tahun lalu. Iya. Jadi kita pas itu ketemu juga sebenarnya karena kan aku kena Kak Reski duluan ya. Aku kena Kak Reski duluan, terus Kak Ciki sama Kak Reski juga, terus aku Main ketemu ke rumah sama ya? aku ketemu sama Kak Ciki, terus kita ngobrol lama. Terus
terus aku sharing some thoughts, terus kayak sharing banyak hal kayak tentang diri aku juga ke Kak Ciki ya kan. Curhat ya. Iya. Terus habis itu tadi itu makanya Kak Ciki tahu aku suka nyanyi, terus Kak Ciki ternyata emang juga pengennya jadi produser musik. Terus kita nyambung, terus ujung-ujungnya Kita bikin kolaborasi project. nih. Iya. Tapi Kak bisa dibilang ini bakal menjadi fokus Kakak utama kerja jadi produser musik. Apakah hanya side job saja Kak atau seperti apa mungkin? Ya, aku sih sebenarnya aku kalau ngelakuin sesuatu tuh pasti total sih. Aku nggak mau setengah-setengah gitu. Sama halnya kayak sekarang aku menjadi produser musik gitu. Aku pengennya aku benar-benar total, aku terjun langsung, aku benar-benar yang aku pengennya ini menjadi sesuatu yang besar ke depannya gitu. Jadi mungkin siapa tahu nanti nextnya setelah Audrey ada pendatang-pendatang baru lagi yang mungkin nanti bisa kita kerja sama bareng gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya berhenti di Audrey aja gitu. Dan Audrey pun nanti ke depannya pasti akan ada proyek-proyek lain yang akan aku kerjakan berdua. Audrey memiliki harapan besar apa sih kepada Kak Ciki gitu? Karena kan Kak Ciki juga baru di dunia musik, jadi produser dan apa namanya Audrey juga dulu sempat di single. Lalu harapan sebesar apa sih kepada Kak Ciki? Aku Kerja sama ini ya. atas kerja sama ini aku ke Kak Ciki, I trust her sih. I trust her with kayak maksudnya I really trust her, kayak walaupun kita mungkin belum kenal lama ya, cuman aku dari awal ketemu Kak Ciki juga I can see how she's very genuine and she's very kind to me. Jadi aku maksudnya aku berharap pasti harapan banyak ya, cuman aku percaya sama Kak Ciki. Thank you lah Audrey. Mudah-mudahan kita berdua bisa memberikan yang terbaik, terus apa yang kita berikan bisa diterima sama penikmat musik Indonesia. Dia lihat totalitas Audrey sendiri dibilang sempat masuk ke GD, terus tapi total di D1 udah oke gitu. Sebenarnya sakit apa sih Audrey sendiri? Aku pas itu aku demam tinggi, terus abis itu aku lemes banget, aku benar-benar yang harus bed rest. Terus abis itu aku muntah-muntah lah apapun itu. Terus dan sebenarnya keadaannya mungkin membaik tapi nggak drastis dan nggak signifikan banget. Makanya waktu H-1 tuh aku langsung dibawa ke UGD, aku suntik vitamin apa gitu biar aku kuat kan besoknya. Cuman itu juga sebenarnya waktu pas pagi aku kok kayaknya masih rada kelingan apa gitu. Cuman aku tiba-tiba ada kepikiran, oh mungkin aku kalau misalnya just clean myself up first terus kayak nyegerin diri aku bisa. Terus akhirnya aku beneran aku bisa dan sampai malam juga nggak ada problem apa-apa kok, aku kuat. Iya, kuat ya. Kak Ciki, supportnya dari Kak Reski sendiri gimana sih Kak? Apa nggak dibolehin nih untuk syuting? Syuting kan yang kita tahu cukup lama ya Kak, kalau ini nggak dibolehin untuk syuting lagi, jadi Kakak cari perhitungan yang baru. Oh enggak sih, suamiku sih selalu support ya apapun yang aku kerjakan gitu. Dari awal aku memang udah cerita juga aku kayak pengen deh kayak terjun ke dunia musik gitu karena aku pengen sesuatu yang baru dan Mas Ki juga nggak pernah ngelarang-larang aku sama sekali. Dia selalu support gitu, apalagi saat tahu aku mau kolaborasi sama Audrey. Wah dia happy banget gitu loh karena dia juga tahu kan bakatnya Audrey kayak gimana. Jadi ya nggak pernah ngelarang-larang untuk stop main sinetron atau kamu nggak boleh ini tuh nggak pernah. Selama itu positif pasti didukung. Dan Atau responnya Kak, Kak Reski melihat ini gimana Kak? Apa? Responnya Kak Reski setelah melihat hasilnya tetap Dia bangga sih, bangga nggak ya coba? Harusnya sih bangga ya, karena memang dia sih selalu support banget dari aku aku bingung-bingungnya cari jadwal Audrey, aku ngurusin segala macamnya sendiri, itu dia benar-benar support sih. Bahkan dia bantu juga, kadang kalau misalnya aku cerita, iya aku lagi pusing banget nih, ini wardrobe-nya belum dapet, make-up-nya belum dapet, dia juga selalu kasih aku semangat. Jadi ya terima kasih banget untuk suamiku yang selalu mendukungku. Atau Kak karena kan ataukah karena ini Kak, cerita kita tahu semua bahwa Kakak tuh lagi sedang bangun rumah. Apa karena Kakak banting setir dari sinetron akhirnya Apa hubungannya ya? cuan gitu Kak, jadi produser. Rumah mahal say. Ya hobi aja sih. Enggak sih ya, pokoknya apa ya aku sih seneng aja sebenarnya, bukan masalah lagi bangun rumah, itu mah nggak ada urusannya, cuma kayak memang aku pengen wujudin mimpi aku aja sih sebenarnya. Mimpinya apa aja yang diwujudkan Ke depannya di dunia musik ya pengennya kan lebih banyak lagi proyek-proyek yang aku buat, lebih banyak lagi Audrey yang akan datang nih, pendatang baru yang
suaranya bagus, yang berbakat gitu loh. Aku pengen banget bisa kerja sama bareng. Udah gitu ya mudah-mudahan kedepannya bisa lancar lah berjalan semuanya. Bikin juga banyak bikin lagu tentang kalian yang harmonis tanpa musik, bikin juga nggak bikin lagu seperti itu untuk Kalau buat menjelaskan anak kepada buat orang-orang. Atar gitu. Lagu anak ya Bisa kayaknya jadi ya. iya. Boleh lah nanti aku pikir nanti Atar gedean dikit kayak aku orbitin jadi penyanyi aja kali ya. Bisa jadi boleh. Itu emang maunya ke situ ke anaknya biar jadi penyanyi. Oh enggak lah, enggak. Apa label rekaman sendiri next ke depannya apa? Mudah-mudahan ya. Siapa tahu nanti kedepannya punya label sendiri. Ciki bagi waktu buat sinetron produser kan ada anak juga kan masih kecil. Kalau untuk sinetron kan sekarang aku memang lagi off ya. Jadi sekarang memang lagi ngurusin musik ini, produser musik ini, terus paling ya di rumah juga ngurusin anak. Jadi ya masih bisa kebagi lah waktunya, masih nggak begitu sesulit kayak syuting sinetron sih sebenarnya. Waktunya lebih fleksibel. Anak di bawah, sekarang juga di bawah. Support mamanya juga dia. Tapi kalau ada tawaran sinetron lagi mau Kalau untuk sekarang sih belum tahu ya. Karena kenapa? Kalau sekarang belum tahu. karena kenapa Kak? Karena sekarang memang lagi fokus ke musik ini sih. Apa sampai kapan vakumnya mungkin kalau Ciki? Nggak tahu sih, nggak vakum juga kok sebenarnya. Memang lagi pengen ini aja dulu, lagi pengen santai dulu. Berat nggak sih Ciki meninggalkan dunia syuting yang pagi pulang pagi gitu kan? Mungkin ada kangennya sendiri kamu. Atau mungkin sekarang lagi ada di Indo kan? Sinetron gitu makanya nggak ngambil. Enggak jenuh kok. Happy aja. Aku seneng sama kerjaan aku. Aku nggak pernah ngerasa capek. Jadi memang lagi apa ya? Lagi fokusnya lagi kesini aja dulu gitu. Nanti mudah-mudahan kita kan nggak pernah tahu sebulan kemudian apa 2 bulan kemudian kalau memang aku mau balik lagi ke sinetron. Ciki, Pernah ngerasa jadi Ciki, kata apa sih ini? Apa namanya? Tiapnya tips untuk bisa menjadi keluarga yang harmonis, bisa semuanya diwujudkan impiannya jadi penyanyi juga, jadi produser juga, jadi fans sinetron juga. Apa sih tiapnya bisa mencapai titik seperti itu? Kiatnya apa ya? Selalu bersyukur aja sih. Selalu bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik. Kalau misalnya melakukan sesuatu memang harus nggak boleh setengah-setengah. Harus fokus aja dan harus totalitas. Walaupun ada orang yang tidak suka atau jujur, Ya banyak lah orang yang nggak suka kan banyak. Kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa ya biarin aja. merasa disudutkan kan? Kira-kira ada orang yang menyudutkan dan tidak suka terhadap Ciki dan keluarga. Enggak lah. Next. Nah nantinya ada project apa nih sama Ciki setelah preskon ini? Apakah nanti mau coba tampil di TV atau gimana gitu? Setelah preskon ini ya, apa project ke depan? Kalau project ke depan mungkin aku juga ada interest in acting maybe. Acting. Ya. Terus pastinya aku bakal nyoba kayak aku kan I take acting classes, terus aku mungkin pengen nyoba casting. Ya, jadi kita saling bertukar nih. Siapa tahu Audrey nanti bisa ke Suka dunia Ciki sinetron nyanyi, ya kan? Benar. Jadi bisa saling tukeran lah. Audrey juga sekarang lagi acting class juga. Tapi udah ada orderan ke radio-radio mungkin jadi bintang tamu atau apa gitu? Kedepannya sih pasti akan ada sih. Kita juga pengennya kedepannya nanti Audrey mungkin live nyanyi di station TV gitu. Aku sih berharapnya gitu. Terus pengennya juga Audrey nanti nyanyi-nyanyi di apa ya off airnya juga ada gitu. Nah Ciki sempat insecure nggak sih karena ini kan dunia baru kan? Dulu kan aktris nih, terus sekarang jadi musik. Kadang suka insecure sih kayak, aduh gimana ya? Gue bisa nggak ya? Gitu. Berhasil nggak ya gue nih ini Audrey? Aku mah orangnya pede aja sih sebenarnya ya. Jadi karena aku yakin juga sih, aku tuh aku tahu gitu. Aku tuh kayak aku ngeluarin launching si Pendulum ini memang aku tahu aku suka, aku pede dengan lagunya, aku suka sama video klipnya, aku suka sama karakternya Audrey, suaranya Audrey. Jadi aku yakin ya memang yang aku berikan ini insya Allah yang terbaik gitu. Kalau untuk komenan orang sih ya itu kan hak mereka ya, mau bilang ternyata karyaku jelek, karyaku kurang bagus, apa segala itu hak mereka. Yang penting aku nyaman, aku pede, aku suka sama hasilnya. Oke, untuk lagunya bahasa Inggris ya kita ulang lagi tadi ya. Ini kan biasanya kalau penyanyi baru tuh mengambil hati dulu dengan lagu Indonesia ya. Nah kamu ini berani banget untuk lagu bahasa Inggris gitu yang
Indonesia jarang Iya. paham ya, Iya, sorry jarang paham Iya. bahasa Inggris gitu. Gimana? Aku sendiri sih kayak tadi aku bilang, mungkin itu bisa menjadi karakter, nggak tahu kan. Tapi aku juga aku kan I'm very, I don't know, I feel comfortable kayak maksudnya making music in English. Walaupun aku tahu kok sebenarnya kayak maksudnya awal mungkin harusnya ya aku bahasa Indonesia dulu. Iya. Cuman aku juga I wanna try something kayak new that maybe not many people has tried before. Tapi aku bisa pastiin kedepannya pasti aku bakal juga bikin lagu berbahasa Indonesia. Pasti itu harus. Tapi kayaknya pada ngerti kan ya dari lagunya aja kayaknya lagu galau gitu ya kan. Jadi emang kayaknya dari musiknya aja gitu udah wah ini kayak lagu sedih deh gitu. Walaupun nggak tahu artinya. Mungkin lo doang kali ini yang nggak tahu artinya. Udah ya? Udah? Oke, ya. Thank you ya. Jika Ciki udah mulai melebarkan sayap. Iya, seneng banget, alhamdulillah, bersyukur punya istri yang mau nyoba-nyoba, mau coba yang hal yang positif, mau coba jadi produser, mau jadi apapun karir-karir yang lain selain yang selama ini dijalanin, pastinya support dan ngedukung penuh apapun keinginan. Gitu. Karena sih nggak menyayangkan, maksudnya kan Kak Ciki kan sudah lebih dari 10 tahun ya Kak Ciki ya di sinetron gitu, sekarang di belakang nggak menyayangkan hal itu karena Kan syutingnya masih tetap sih, masih tetap dan filmnya juga masih tetap, iklannya juga masih tetap, banyak schedule yang akan datang bakal dikerjain juga. Jadi ini kan cuman pekerjaan yang sampingnya selingannya dia, dan memang mungkin kedepannya bisa jadi main jobnya dia, kedepannya kita nggak tahu gitu. nggak kan? Rizky lebih dukung sama Rizky Iya. syuting atau jadi produser? Aku ngedukung apapun yang Citra suka sih. Dia nyamannya gimana, terus mau coba apa, aku selalu dukung sih gitu. Yang penting dianya ngejalaninnya seneng. Dari waktu sendiri lebih luang produser atau syuting sendiri? Iya, jauh sih kalau untuk dibandingin stripping, pastinya ini waktunya lebih banyak bisa quality time sama Atar gitu kan, bisa sambil ngurus-ngurus yang lain. Jadi ini pastinya untuk dibandingin stripping jauh lebih ini ya, Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Apa ya, aku sih seneng banget ya, maksudnya punya suami yang selalu dukung karir aku gitu, selalu kasih semangat untuk aku, jadi ya bersyukur aja sih. Ini sebuah pencapaian Luar biasa. Rizky melihat akan dicapai oleh Pencapaian sebenarnya kita ngejalaninnya mungkin nggak berasa ini ya, yang nggak berasa effort yang gimana ya, karena mau ngejalaninnya dengan Karena seneng suka kali hati ya, enjoy. dan nggak ngerasa terlihat ngejalannya susah untuk ngelakuinnya gitu, karena emang apa yang dilakuin emang dari hati gitu. Jadi ngerasa pencapaiannya kayak gimana, ini mungkin langkah baru yang pastinya kedepannya akan ada step-step selanjutnya sih. Doain aja. Kalau Kak Rizky mungkin udah masuk kan, maksudnya ketika pembuatan video klip ini kamu ada memberi masukan apa buat Kak Ciki? Sedikit sih input sih ada gitu, tapi lebih ke arah Citra sama Audrey yang konsepin, dan paling dia mau tukar pendapat minimal diginin aja atau diginin ya aku masih pasti akan kasih masukan gitu. Soal keinginan Ciki sendiri jadi penyanyi, Mas Rizky gimana? Penasaran nggak sih? Sebenarnya Kayaknya udah gak penasaran ya? nggak penasaran sih, tapi Di rumah sering nyanyi di ya? rumah sering nyanyi. Kayaknya bakalan ada ya. Nggak tahu, belum tahu, mudah-mudahan Spill dikit-dikit, tipis-tipis sih gitu. Duet mungkin nanti Enggak sih ya, mungkin nggak tahu deh, ntar deh. duet sama kamu. Aku sih kayak nggak bisa deh. Hah? Bisa nggak sih aku nyanyi? Nanti aku buatin ya. Buat ngebagi waktu sempat gantian nggak sih kayak jaga anak? Oh enggak ya, maksudnya ya kalau untuk jaga anak sih ya dua-duanya pasti jagalah. Kalau misalnya aku memang lagi sibuk ya ternyata Mas Kinya lagi di rumah ya kita juga gantian aja sih. Kalau akunya lagi sibuk, Citranya di rumah ya gantian. Kalau memang dua-duanya sibuk juga mungkin Atar di fleksibel aja iya, sih. ada keluarga yang lain keluarga juga. Buat ngeliat kegiatan ibu barunya, maksudnya kegiatan baru ibunya gitu gimana? Oh, Apa Atar? Ya Atar sih
dia belum ngerti apa-apa ya sebenarnya, tapi ya ya udah dikasih tahu lah dikit-dikit kalau misalnya mama papanya mau kerja, kita selalu ngomong mama papa kerja dulu ya gitu, atau doain mama sama papa ya, selalu kayak gitu sih. Ngerasa jadi apa sih, ibu yang hebat nggak sih? Ibu yang hebat, wah sebenarnya aku menjadi seorang ibu masih banyak belajar sih ya gitu loh, jadi nggak bisa dibilang ibu hebat sih. Karena yang namanya orang tua itu belajarnya nggak ada habisnya sih kalau menurut aku, jadi setiap hari selalu ada pelajaran yang harus kita ambil gitu. Selalu belajar. Atar sendiri udah diarahkan belum sih Kak, mungkin mau ke sinetron atau ke penyanyi atau gimana nih Kak Reski? Belum lah, Atar masih 2 tahun, tapi nanti ke depannya kalau memang kita sih selalu dukung apapun yang akan Atar ambil juga ya, maksudnya dia nanti sudah besar mau menjadi apa, cita-citanya apa, kita selalu support aja sih. Udah sekolah belum sih Kak? Atar 2 tahun kan sekarang umurnya, perkembangannya ya udah bisa sama papa, udah ngerti apa yang kita omongin, udah tahu maunya apa gitu. Terus lari-lari, ya, main tiap hari gitu kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dunia entertain yang seperti itu, maksudnya dilarang nggak sih anak untuk terjun ke? Enggak sih, sejauh ini kan aku melihat dunia entertain juga yang nggak pernah ada yang aneh-aneh selama kita juga ada di jalan yang benar gitu kan, jadi ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Ini kan galak. Terus Kak Reski nih kalau lihat Kak Cici nanti main syuting lagi, menunggu nggak sih kalau graduation nanti? Sebenarnya kalau aku sih pengennya kalau memang nanti balik lagi ke dunia sinetron sih pengennya syutingnya berdua aja sama pasangan, lebih aman, lebih banyak waktu berdua gitu sih. Jadi kakak juga setuju nggak sih kalau lihat nanti Kak Reski menghargai diri cewek? Gimana, kamu cemburu nggak? Cemburu lah. Enggak lah. Enggak, aku support aja sih, aku support apapun yang suami aku kerjakan sih. Jadi ya Kan kita ya sama-sama udah saling percaya. lah, udah sama-sama saling percaya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu mah kayaknya Udah dibahas yang udah. udah kayak udah lewat deh. Kak, ada rencana nambah momen? Iya. Ini kan udah 2 tahun. Oh iya. Doain ya. Program gitu Kak Reski mungkin Kak Ciki. Pengen sih, pengen. Program mana? Pengen sih, ntar mungkin kapan ya? Kamu tahun depan ya? Insya Allah. Insya Allah. Rencana punya anak berapa? Waduh. Apa aja? Wah, sedikasinya aja sama aja. Karena sih tadi mendengar Kak Ciki bilang jadi ini bisa jadi menjaga diri nggak sih, kayak waduh udah kalau mulai sama ini menjaga itu seperti apa ya? Enggak, dia kan bercanda tadi. Bercanda tapi serius. Bercanda tapi warning. Enggak sih, ya sama-sama saling jaga aja sih. Nah, pasti. Tapi cemburuan sama. Kalau Cemburuan aku. oh gitu. Ada syarat nggak sih dari Kak Ciki kayak kalau nanti pembandingnya ABT segala macamnya gitu? Enggak lah, kita sama-sama kalau udah nikah sama-sama tahu batasannya, jadi aku rasa sih kayaknya nggak perlu dikasih tahu lagi sih, sama-sama udah dewasa juga gitu, tahu mana yang benar dan mana yang enggak, jadi ya aku rasa ya udah sama-sama sadar diri aja, nggak perlu lah diomongin kayak anak-anak kecil lagi gitu, kayak kamu nggak boleh ini, kamu ini, nggak usah. Kak Reski tips. Saya jadi kunci utama sendiri. Harus, itu kunci utama menurut aku sih, kita harus sama-sama saling percaya, harus sama-sama respect satu sama lain. Kak Reski tips harmonis dong, keluarga harmonis versi Kak Reski. Apa ya? Heeh. Percaya sih, saling percaya. Sama-sama saling percaya dan respect sih sebenarnya. Bener sih. Simpel itu menurut kita. Dan sama-sama harus saling selalu bersyukur aja sih sama apa yang udah kita Punya. Lagi rumah baru ya Kak Reski atau? Iya, insya Allah. insya Allah. Udah sejauh Gimana tuh Kak Aa? Iya. Gimana? Udah ya, paling udah 95% lah, tinggal 5% lagi insya Allah. Itu semua dilakukan untuk membahagiakan Ciki dan anak. Apa Iya. yang lakukan? Iya dong, pasti. Atau gimana Ki? Atau gimana melihat? Ya iyalah, pastinya semuanya kita lakuin bareng-bareng buat ngebangun impian kita ya. Apa aja impiannya? Ini kan masih baru juga untuk menjadi produser musik, kecuali kalau aku sudah sebesar apa ya Yang lain-lain. lain gitu. Ini kan aku masih mencoba juga, ya mudah-mudahan ternyata dari sini siapa tahu ada rezeki aku ya kan. Dan bisa ngebantu anak-anak muda yang lainnya yang mau berkembang, yang mau bakat dan bisa kita salurin. Ki dan Ciki mungkin apa sih dalam setiap punya rumah tangga sudah berapa tahun? Kita udah mau 3 tahun ya. 3 tahun ya. Apa pernah mengalami masa berat dan sulit ketika menjadi rumah tangga? Sebenarnya setiap
setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing sih, itu aja sih. Sama sih. Ya kita laluin pegangan tangan ya. Ya gini ya. Kayak gimana? Nah, gini nih. Oh gitu ya, walaupun ada masalah tetap kalian bahagia Iya. bisa melewati itu. Amin, amin. Kasih support satu sama lain seperti apa sih? Mungkin bisa salah satu lagi down, seperti apa kasih penanganannya? Komunikasi sih yang paling penting. Jadi kita memang selalu berkomunikasi sih di rumah, kayak sebelum tidur atau maksudnya ada hal-hal kecil tuh ya kita omongin langsung gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang besar ya kita omongin, kita cari jalan keluarnya seperti apa. Itu aja sih. Kiki dan Rizky, mungkin ada orang-orang yang tidak suka melihat kebahagiaan kalian berdua. Apa yang akan kalian Tanggapan lakukan dan kalian, melihatnya? Ada orang-orang yang mungkin tidak suka terhadap kebahagiaan kalian berdua. Gimana ya kalau ada yang nggak suka ya wajar aja sih mereka nggak suka dan terserah mereka juga nggak suka sama kita, tapi ya kita jalanin aja dengan sebisa mungkin kita baik-baik gitu. Dan kita ya berusaha yang terbaik aja buat diri kita dan keluarga kita tentunya. Karena sih kamu kan juga sempat menjadi raja sinetron nih. Nggak kangen lagi nih kak? Main sih ya, kita main Masih main, masih. Terakhir kan kita baru selesai justru judul berdua kan, jadi memang sekarang lagi pengen ngabisin waktu sama Atar. Kemarin kita udah syuting berapa 50 episode sekitar 3 bulanan, jadi sekarang lagi pengen main-main sama Atar, lagi pengen liburan dulu. Sengaja ya kak melakukan itu, maksudnya untuk Atar juga gitu Ya rame-rame. pengennya sih supaya Atar juga nggak kehilangan waktu sama kita ya, apalagi kan masa-masa apa ya golden age-nya Atar gitu kan sampai 3 tahun, jadi pengennya kita selalu dekat sama Atar. Kita lihat tumbuh kembangnya seperti apa. Rizky ngerasa itu nggak sih apa punya istri hebat itu bisa ngebagi buat anak, terus Iya. sekarang bisa produser, terus sinetron ngerasa Iya dong, seneng bangga bisa ngeliat karya-karyanya, ya saling support sih. setelah lihat ini seperti apa? Ya bangga sih, seneng. Kamu kayak bingung gitu. Bingung juga apa yang mesti dijawab. Pokoknya intinya ya seneng, bangga dan selalu support apa yang dia kerjakan selama karyanya baik dan positif. Tapi Kiki dan Kiki mungkin kalau orang-orang yang tidak suka dan ingin terlihat Siapa sih yang Nggak, nggak suka? misalnya. Tadi bahasnya nggak suka nggak suka. Nggak mungkin. tidak suka ini ya gue suka kalian berdua. Tapi gini deh. Maksudnya kalau tidak ada orang yang tidak suka melihat kalian berdua akan menempuh jalur hukum nggak terhadap orang yang musik-musik kalian Apa berdua. sih? Gimana? Enggak lah, enggak. Kita mah baik-baik aja. Selama kita baik sama orang, orang juga pasti akan baik sama kita. Itu aja sih. Oke. Iya. Iya. Lewatin Kayaknya badai kita nanti itu. bahas itu kali nanti ya. Makasih ya Oke, terima kasih. teman-teman. Sip. Hai. Kalau Atar kan udah bisa, kalau nangis gimana nangis? Kalau ketawa gimana Atar? Atar mau jadi ini pembawa acara. Iya. Hah? Jadi pemirsa apa? Pemirsa aja kita buat MNC. Halo pemirsa, hari ini alhamdulillah aku lagi launching project pertamaku menjadi produser musik, Ci. Ini aku ditemenin sama Atar nih, my support system. Ada Atar, ada suamiku juga. Sini yang. Boleh sini dong ya. Nih. Papa. Dia kalau sama papanya bener-bener papa. Deket banget. Kenapa kamu kok malu-malu? Kok malu-malu? Jadi hari ini aku lagi launching project pertamaku, Pendulum, sama Audrey. Ini Audrey adalah artis pertamaku, Cie. Amin. Happy banget. Kamu kenapa malu-malu? Seneng banget ngelihatnya langkah-langkah lain lagi dari Ciki dan moga-moga kedepannya dan moga-moga karyanya pertama-tama bisa diterima dan moga-moga kedepannya banyak karya-karya lainnya. Amin. Kak Ciki, bagaimana nih support system keluarga semua hadir? Iya, seneng banget. Atar hadir, papanya hadir, udah gitu mamaku hadir, mertuaku juga hadir. Ya seneng banget lah disupport. Atar mau apa? Atar mau jadi Atar lagi nyanyi apa? Atar mau nyanyi, mau apa? Halo. Bilang papa. Gimana? Hai guys, gimana? Hai guys. Dadah dulu, dadah. Dadah dong. Dadah. Sama Om. Atar tuh biasanya kalau lagi kayak gini kan di keramaian gini dia suka rewel. Enggak sama sekali, dia Masya Allah anak yang baik sih. Jadi dia selalu
kayak pengertian banget gitu, mamanya lagi kerja, tahu. Jadi nggak pernah rewel sih ya. Biasanya ada barang-barang khusus biasanya yang dibawa supaya anak tuh kalau di keramaian tuh masih tetap aman karena kan lumayan lama ya kayak jam tangan itu. Dia sih sebenarnya asal ada camilan aja sih, dia aman. Jadi ya udah, dia emang anaknya anteng, asal ada camilan, terus ada encusnya, ada yang dia kenal gitu, dia sih aman. Dan dia juga tipe orang yang nggak takut sama orang baru gitu, nggak takut. Dia seneng, aktif banget. Dia lagi seneng apa nih? Dia lagi seneng. Kamu lagi seneng apa, Hei? Coba dada dulu. Dada gimana dada? Dadah. Lihat sini, itu jangan malu-malu, itu ada kamera loh. Tuh lihat tuh. Dadah. Kiss bye gimana? Kiss bye. Muah. Dadah lagi, dadah. Lihatnya situ dong kalau dadah. Dadah gimana? Dadah guys. Silau. Itu belum sih Kak, udah bisa nih? Belum. Sekarang umurnya berapa Kak? Sekarang 2 tahun umurnya. Berarti dia punya bawa mainan juga nggak sih Kak? Mainan iya, kalau dia sukanya animals gitu kan. Jadi kemana-mana selalu bawa animals. Mana animals apa? Dino gimana suaranya kalau Dino? Dino? Atau mau jadi penyanyi nggak? Malu ya, Cila. Dia suara dino, suara animals sih bisa. Suara monkey gimana monkey? Atau malu ya? Hah? Iya. Salting dia. Dia mau mainan nggak sih Kak? Mungkin boleh tunjukin. Iya, nih dia sukanya bawa-bawa animals kayak gini. Ini apa? Zebra. Zebra. Oh, itu dino suaranya kalau gitu. Lion. Berantem. Tuh lihat tuh. Tuh kasih lihat. Gimana? Kasih. Oh, dikasih. Boleh. Boleh, Mang. Apa namanya itu? Ini dia Audrey, si cantik. Audrey gimana perasaannya, Dri? Aku tadi gugup banget, tapi iya nervous banget. Tapi sekarang aku udah lega dan aku seneng banget. Kamu bagus loh. Aku juga kayak speechless banget loh lihat kamu tadi. Aku juga kaget sendiri. Iya. Kamu cantik banget loh Dri hari ini. Oh, makasih Kak Ciki juga. Ini Audrey ini ya, aku kenal dia memang. Kenapa aku suka sama Audrey? Karena dia tuh orangnya lembut banget. Jadi dia tuh apa ya? Kayak tuh yang iya Kak Ciki, anaknya tuh malu-malu, lembut. Terus kita tuh sama gitu karakternya. Jadi bikin kita bener-bener nyambung tuh bener-bener karena karakter kita sama gitu loh. Makanya doain ya guys, mudah-mudahan Audrey kedepannya karirnya semakin sukses. Udah gitu lagunya bisa diterima sama penikmat musik Indonesia semua. Dan proyek pertamaku ini sukses juga. Kak Ciki mungkin boleh nggak sih dikasih mengapa? Karena kan ini tadi Kakak bilang sebenarnya udah lama ya pengen jadi terbentuk di dunia musik. Dan kenapa memilih untuk jadi pianista? Audrey mewujudkan mungkin yang tadi yang penyanyi gak jadi gitu. Itu dia, karena aku suka banget sama karakter suaranya Audrey sih. Jadi emang apa ya, kayak tuh untuk lagu Pendulum ini tuh dia bener-bener bisa dapet feel-nya tuh dapet banget gitu. Jadi emang aku suka banget sama dia gitu. Jadi nggak tahu ya, kayak udah jatuh cinta aja gitu. Jadi kalau mau ditanya alasannya apa ya, orang jatuh cinta kalau ditanya alasannya kan kayak nggak bisa jawab ya. Jadi kayak emang udah suka aja. Kalau Audrey sendiri mungkin apa sih yang bikin Audrey itu memilih Kak Ciki dari sekian banyak produser musik dan lain-lain? Like I said, Kak Ciki tuh dari awal aku ketemu kan aku ngobrol-ngobrol sama Kak Ciki banyak ya. Terus aku juga kan interest kita sama kan, kayak ternyata Kak Ciki juga suka musik. Terus obviously aku jadi yang kayak, wah kita ngeklik kan, abis itu kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang itu. Terus kayak kita yang kepikiran kenapa kita nggak bikin project bareng gitu kan. Dan I trust her so much, she's been so kind to me, makanya I trust her, kayak maksudnya I trust her with everything lah. Aku mulai ngelihat Kak Ciki tuh kayak apa ya, aku kagum juga sih karena kan emang dari aku tahu perjalanan Kak Ciki dari waktu Kak Ciki kecil, kayak dari masih model ya, itu gak disampul segala macam. Aku dari situ juga yang udah kayak wah gila, ini perjuangannya pasti di balik layar juga nggak main-main gitu kan. Terus habis itu aku ketemu, aku ngobrol-ngobrol, ternyata bener. I know kayak all her perjuangan dan aku kayak amazed. Iya, dulu aku awal-awal karir kayaknya seumuran Audrey deh, kayak 15 tahun gitu. Jadi
aku ngerasa ini Audrey ini ada berbakat banget sih. Jadi aku tahu pasti kedepannya perjalanan Audrey masih panjang, karirnya juga masih panjang, dan aku yakin banget sama kemampuannya Audrey. Insya Allah kedepannya semakin sukses, amin. Outfit sendiri hari ini memang terlihat Blackpink kali ya. Iya, kayak kita nggak janjian, kayak kita Blackpink deh, ya kan? Konsepnya seperti apa kalau Kak Ciki sendiri? Kalau aku sih lebih casual aja sih sebenarnya. Jadi ya casual tapi tetap rapi gitu. Karena kan memang mau ada launching lagu ini kan. Ya yang mungkin yang lebih well prepare sih kayaknya Audrey. Wah, Ya benar-benar dress up banget. wah aku ganti. Kalau tentang wardrobe ya, aku tuh dari Hamin berapa aku fitting, terus aku ganti lagi, aku fitting lagi, ganti lagi. Terus habis itu pada akhirnya hari ini bener-bener hari ini banget aku nentuin pakai yang ini. Soalnya kayak emang katanya to make me look more elegant. Termasuk apa namanya choice of accessories and kayak rambutnya juga mungkin ya jadi kelihatan lebih rapi gitu kan. Jadi gitu sih. Kamu tuh ngefans dari Kak Ciki itu apa sih sebenarnya? Apa ya, aku tuh ngefansnya banyak. Dari pertama tadi perjuangan yang aku bilang, I know her hard works kayak she could get to this point. Terus aku yang kagum banget, aku kayak I want to be like her. Karena kan emang Kak Ciki kan juga mulainya kan dari umuran aku kan, sampai bisa di titik ini kan itu kayak wow. Pasti bisa lah, pasti bisa karena aku udah lihat kemampuannya Audrey, bakatnya Audrey. Audrey itu orangnya apa ya? Dia tuh orangnya itu yang paling Audrey tuh nggak ribet sama sekali. Kalau menurut aku ya, jadi Audrey tuh memang kayak kebukti lah kayak waktu pas kita mau syuting video klip aja, Audrey udah tahu dia lagi sakit tapi dia tetap maksain karena memang dia tahu tanggung jawab dia gitu loh. Jadi itu bikin aku ini anak punya komitmen banget sih orangnya. Kak Ciki udah setir dari dunia sinetron, apakah karena memang peluang bisnis yang lebih besar di sini di balik layar itu bagaimana? Ya belum tahu sih ya, namanya juga kan masih coba-coba. Siapa tahu kedepannya ternyata memang menghasilkan. Memang sebenarnya sih intinya sih aku pengen kayak banyak anak-anak muda berbakat yang bisa kasih lihat kemampuannya, lebih ke situ sih. Kalau untuk kayak penghasilan ya gitu-gitunya sebenarnya bukan main job aku gitu. Boleh dong, tadi kan Kak Ciki bilang kalau memang hobinya juga di dunia musik, nyanyi film bareng-bareng gitu ya. Kak Ciki, coba Kak Ciki. Kak Ciki dong. Kak Ciki Yang mana? Like a pendulum itu ya? Oke. Kok ke arahnya ke aku? ya harus lebih banyak kamu. Ya. Oke. Ya langsung aja lah. Oke. 1, 2, 3. Like a pendulum, you will swing side to side. From house to the leaves, from the sweetest that I live. Salah kan gue nyanyinya? Ini ulang. Oke. Harus perfect. Yang mana nih? Selesai rapnya, jangan lupa memirsa, boleh dipermainin apa Oke. ini, terus baru pasti kasih pemirsa untuk ikuti. Kamu yang keras ya. Ya. Ininya. Ya. Jadi aku samar-samar ngikut Ya. kamu. Yuk. Like a pendulum, you're sinking side to side. From the most to the least, from the sweetest that I live. Jangan malu-malu. Kamu harus Kamu suaranya tunjukkan Kak Ciki. iya, kamu yang gede suaranya. Jadi aku nebeng-nebeng kamu. Kamu harus yang gede ya. Kamu yang gede ya. Soalnya aku takutnya kalah sama suara ini. Kamu yang gede ya, yang gede ya. Nggak ada yang denger kok. Oke. Ayo, Kak, baru ya. Like a pendulum, you were swinging side to side. From the most to the least, from the sweetest that I bleed. Like a pendulum, never ever gonna stop. Swinging side to side. Aduh maaf ya, namanya juga aku bukan penyanyi ya. Ini penyanyi aslinya, jadi suara aku ya tipis-tipis aja. Tapi thank you ya pemirsa semua udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa semua yang mau lihat video klipnya udah launching juga di YouTube-nya Audrey Zeta TV. Jadi bisa langsung dilihat, di like, comment, subscribe juga. Kasih masukan-masukan juga untuk kita. Nanti kedepannya akan ada project apa, pokoknya tungguin aja. Semoga suka ya. Pastinya. Thank you. Bye.